Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat medsos sekalian, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat. Amin amin ya mujibas sailin. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hukumnya demo bagi umat Islam. Karena sekarang banyak bermunculan postingan-postingan yang mengharamkan demo bagi umat Islam dengan hujah yaitu ayat 59 surat An-Nisa yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Memang ayat tersebut kalau dilihat secara letterlock, kita ya kelihatannya Quran berpesan bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta para penguasa di antara kita. Tapi ternyata setelah dilihat asbabun nuzulnya, ternyata tidak begitu. Asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 59 ini karena Rasulullah telah memerintahkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzaifah bin Qais untuk menjadi pemimpin pasukan khusus, pasukan ekspedisi. Kemudian dalam perjalanannya, dalam tugas tersebut, Abdullah bin Hudzaifah ini ingin menguji ketaatan pasukannya. Kemudian Abdullah bin Hudzaifah membuat api unggun. Setelah api ini menyala besar sekali, kemudian Abdullah bin Hudzaifah memerintahkan kepada pasukannya untuk mencebur ke api tersebut. Tujuannya yaitu untuk menguji pasukannya, apakah pasukannya ini taat atau tidak. Jadi di situ, sehingga kalau kita melihat ayat tersebut melalui variabel asbabun nuzul, maka kita dapat mengetahui bahwa ketaatan mutlak itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketaatan kepada pimpinan itu perlu dipertimbangkan. Kalau seorang pemimpin ini baik, kemudian perintahnya juga baik, tidak menyesatkan, seperti perintahnya Abdullah bin Hudzaifah ini kan menyesatkan, menimbulkan penyiksaan diri. Dan kalau prajurit sudah
nyebur ke api kemudian cedera, cacat. Ini kan melemahkan pasukan Islam. Nah, oleh karena itulah ketaatan kepada pimpinan itu melalui pertimbangan, tidak bukan merupakan ketaatan mutlak. Jadi itu di satu sisi dengan hujah surat An-Nisa ayat 59 tersebut, maka ketaatan kepada pimpinan itu perlu dipertimbangkan. Kemudian dalam mengharamkan demo itu harus juga dilihat dari variabel sistem governance. Karena sistem governance ini ada secara mendasar dapat kita bagi menjadi 3, yaitu yang paling tua itu sistem monarki, sistem kerajaan. Meskipun sistem demokrasi itu pernah diterapkan di Athena pada abad 5 Masehi, tapi bersamaan dengan runtuhnya Athena, maka sistem demokrasi ini juga hapus dari permukaan bumi. Nah, kemudian baru muncul lagi itu dalam revolusi Amerika. Itu benih-benih demokrasi muncul lagi dalam revolusi Amerika, yaitu tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1789. Nah, itu baru muncul lagi benih-benih demokrasi. Tapi ya yang pasti sistem monarki inilah yang tertua, yang ternyata juga masih banyak dianut oleh berbagai negara di dunia ini. Bahkan di Eropa pun masih banyak negara-negara monarki. Kalau dalam negara monarki itu misalnya demonstrasi itu diharamkan, itu masih relevan untuk memahami negara monarki. Kita contohkan saja munculnya kerajaan Kauripan, yaitu yang diperjuangkan oleh Erlangga dan pengikut setianya yaitu Narotama. Jadi awal sejarahnya kan Erlangga itu menantu dari Raja Dharmawangsa. Kemudian kerajaannya Dharmawangsa ini diserang oleh kerajaan Sriwijaya yang dibantu oleh kerajaan kecil yaitu kerajaan Kurawari. Pasukan Dharmawangsa kalah dan kerajaannya dibumi hanguskan oleh tentara Sriwijaya yang disebut sebagai Pralaya. Kiamatlah kerajaan Dharmawangsa. Tapi Erlangga berhasil
melarikan diri, lolos dari serangan bala tentara dari Sriwijaya, melarikan ke selatan yang dalam satu riwayat dikatakan bersembunyi di hutan di daerah Wonogiri sekarang, dan diikuti oleh pengawal setianya yaitu Narutama. Kemudian di tempat pelarian itulah Erlangga menyusun kekuatan bersama Narutama dan menghimpun kekuatan dari penduduk di sekitar Wonogiri. Setelah Erlangga merasa kuat, kemudian menyerang kembali wilayah jajahan Sriwijaya tersebut, sehingga akhirnya Erlangga berhasil merebut wilayah bekas kerajaan orang tuanya. Kemudian di tempat itulah Erlangga membangun kerajaan baru yang disebut sebagai Kerajaan Kahuripan, yaitu menghidupkan kembali kerajaan warisan orang tuanya yang sudah menjadi pralaya. Nah, ini dengan mudah bisa dipahami. Ya, kerajaan Kahuripan itu punyanya Erlangga karena dia yang memperjuangkan kerajaan itu mengambil kembali dari penjajahan Sriwijaya. Kemudian dibantu oleh Narutama. Narutama dijadikan menjadi Perdana Menteri. Terus rakyat yang telah membantu ini yang memiliki jabatan sesuai dengan kontribusinya. Jadi kerajaan itu adalah milik raja. Nah, kemudian setelah muncul kerajaan baru terus menjadi pusat keramaian, pusat perdagangan, datanglah penduduk dari daerah lain, berbagai daerah datang ke situ untuk berdagang, mencari kehidupan dan bertempat tinggal. Nah, mereka numpang hidup, numpang tempat tinggal. Ya, kalau mereka bangkang kepada pemerintah, bangkang kepada kerajaan, yaitu nggak tahu diri. Maka kalau di negara monarki ini demonstrasi dilarang, itu ya wajar lah. Rakyat cuma numpang, nggak tahu diri. Itu sistem monarki. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem khilafah yang Nabi telah menciptakan embrio munculnya sistem khilafah ini. Karena Nabi ketika menjelang akhir hayat, ini banyak sahabat itu minta kepada beliau supaya beliau ini berwasiat siapa nanti yang menjadi pengganti beliau. Tapi Nabi nggak mau, nggak bersedia berwasiat. Jadi rupa-rupanya Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat agar mereka bisa memilih pemimpinnya sendiri. Meskipun Nabi telah memberi isyarat sebenarnya, yaitu ketika beliau sakit misalnya, beliau meminta agar Abu Bakar menjadi imam di masjid. Nah, ini berkali-kali dilakukan oleh Nabi. Ini isyarat ini bahwa inilah pemimpin yang layak bagi Anda. Tapi itu pun tidak diucapkan, isyarat aja. Sehingga ketika beliau wafat, ini ternyata para sahabat juga istilahnya amper terhadap apa yang
diisyaratkan oleh Nabi, sehingga akhirnya Abu Bakar dipilih. Nah, karena Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik di antara yang baik. Jadi ini prinsip primus inter pares. Kemudian kalau Abu Bakar dipilih, tapi Abu Bakar melihat apa? Negara Madinah ini belum kuat. Abu Bakar merasa takut kalau nanti sepeninggal beliau negara yang masih belum stabil ini akan pecah. Oleh karena itu Abu Bakar untuk pengganti selanjutnya beliau memilih Umar bin Khattab. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa Abu Bakar milih ini bukan sistem monarki, karena yang dipilih adalah sahabat yang terbaik di antara yang baik, menggunakan prinsip primus inter pares. Jadi tidak seperti sistem monarki yang memilih anaknya, tapi ini bukan anak, yang terbaik di antara yang baik. Oleh karena itulah dapat dibatasi bahwa sebenarnya sistem khilafah itu ya berakhir ketika Khulafaur Rasyidin selesai, setelah Ali ibn Abi Thalib wafat. Ini selesai karena kemudian Muawiyah ini membangun sistem monarki. Karena Muawiyah kemudian memilih anaknya, tidak peduli bahwa anaknya ini sebenarnya tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin bangsa, tidak punya kemampuan untuk memegang tampuk governance. Jadi setelah Muawiyah itu sebenarnya sudah selesai sistem khilafah ini. Meskipun dari sejak Muawiyah sampai masa-masa berikutnya itu pucuk pimpinannya itu diberi nama khalifah. Tapi sistemnya sebenarnya sudah tidak murni sistem khilafah seperti yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, sistem khilafah ketika seorang khalifah sudah terpilih, ini khalifah ini atau rakyat itu membaiat khalifah, yaitu melakukan sumpah setia kepada khalifah. Nah, jadi kalau di dalam sistem khilafah itu rakyat melakukan demo menentang kepada khalifah, maka dia sama saja melanggar sumpah setianya. Ya, bagaimana melanggar sumpah setia itu hukumnya? Yaitu kalau di dalam negara dengan sistem khilafah itu demonstrasi diharamkan, saya setuju, karena memang sistemnya itu seperti itu. Rakyat sudah rakyat sudah melakukan sumpah setia kepada khalifah. Kalau dia demo, itu berarti melanggar sumpah setia. Nah, kemudian sistem berikutnya yaitu sistem demokrasi seperti negara kita. Kalau tadi sistem khilafah itu ada juga pemilihan,
Tapi yang milih itu tidak seluruh rakyat seperti sistem demokrasi. Itulah sebenarnya kelemahan sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi itu setiap kepala itu dihitung satu suara. Artinya kepala orang yang sudah dewasa menurut kriteria umur berapa. Nah, itu satu kepala dihitung satu suara. Nah ini kan konyol. Misalnya kepala seorang profesor, kepala seorang ulama, kepala seorang pendeta, kepala seorang pemimpin agama, pemimpin suku. Ini dihitung sama dengan kepalanya preman yang tiap hari malakin orang di pasar. Nah ini kan kacau. Saya pernah dengar langsung di Terminal Pulau Gadung ketika di negeri ini ada tiga partai. Orang-orang di Pulau Gadung, ya di situ ada sopir, ada kenek, ada calo, ada preman, macam-macam lagi ngumpul. Nah, terus mereka bicara. Kamu mau milih apa? Milih partai A. Emangnya kamu sholat? Terus kemudian nunjuk yang sebelah lagi. Kamu mau milih partai B? Emangnya kamu pegawai negeri? Jadi tempat-tempat kamu ini yang cocok adalah partai C. Karena kamu tidak pernah sholat dan juga bukan pegawai negeri. Lah, gimana orang yang cara berpikirnya masih seperti itu, tapi suaranya disamakan dengan suara profesor, dosen, guru-guru, taruhlah ya guru-guru SMA, ustadz-ustadz, kiai-kiai, pendeta-pendeta, disamakan. Pernah lagi ada ini artis, public figure, ketika era reformasi kemudian banyak yang mencalonkan diri menjadi presiden. Artis tersebut mengatakan, saya pilih si A ini. Alasannya apa? Bukan dia itu misalnya janjinya bagus, terus dia jujur, dia ya meskipun itu masih spekulasi, kan orang masih hidup itu bisa berubah-berubah, tapi paling tidak ada gambaran itu. Tapi ternyata enggak, yang dia pikirkan bukan itu. Dia milih si A ini karena komesnya cakep banget. Lah, milih presiden kok kriterianya komis. Ini kan kacau. Nah, jadi ya suara-suara seperti itu sebenarnya tidak boleh, tidak harus disertakan untuk memilih pimpinan, pucuk pimpinan bangsa ini. Nah, maka sistem khilafah inilah orang-orang pilihan yang ngerti negara ini akan menjadi baik kalau dipimpin oleh
si A, si B, si C. Bukan orang awam yang nggak ngerti visi misi suatu negara. Hanya berdasarkan komis. Nah, ini tentunya nggak bisa. Itulah kelemahan sistem demokrasi. Nah, kemudian bedanya lagi sistem demokrasi dengan sistem khilafah apa? Kalau sistem khilafah tadi, khalifah terpilih dibai'ah. Artinya rakyat melakukan sumpah setia. Tapi di sistem demokrasi, presiden terpilih bersumpah. Jadi presidennya yang bersumpah akan melaksanakan amanah yang diberikan rakyat kepada dia ini secara baik. Nah, kalau dalam perjalanannya kemudian presiden tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat, ini kan rakyat wajib menegur. Dan sang presiden harus merasa dia sumpahnya seperti apa, terus yang dia langgar apa. Ini bedanya sistem khilafah dengan sistem demokrasi. Nah, kemudian ditambah lagi sistem demokrasi itu, demo adalah termasuk mekanisme dalam kehidupan government, kehidupan kita dalam bernegara. Jadi kalau dari wakil rakyat sudah macet, terus yudikatifnya sudah berani melahirkan anak haram konstitusi. Nah, ini rakyat yang sadar amar ma'ruf nahi mungkar ini harus melakukan demo. Nah, ini demo itu dilindungi konstitusi. Ini harus menjadi kesadaran dari aparat juga. Jangan orang yang demonya saja dikasih rambu-rambu, setelah harus izin, bukan izin ya, pemberitahuan, kemudian ada demo harus tertib, demo tidak boleh bawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan dan macam-macam. Demonya sudah disuruh seperti itu, tapi petugasnya ini suuzon, udah buruk sangka, disiapkan water cannon, mereka bawa pentungan, melakukan tindakan represif. Bahkan ketika nggak bawa pentungan, saya pernah menyaksikan seorang pendemo mahasiswa yang badannya, ya mahasiswa kan beda sama preman. Preman itu setiap hari bisa fitness. Kalau mahasiswa bangun pagi, kalau yang muslim ya sholat, ngaji, belajar, nggak fitness, tidak membangun fisiknya, yang dibangun pikirannya. Nah, itu mahasiswa yang badannya kecil itu udah dicekik, ditekan sedemikian rupa, dan kabarnya mahasiswa itu merenggang nyawa. Nah, ini aparat yang tidak taat konstitusi, itu perlu digarisbawahi. Di negara demokrasi, demo harus tertib, demo harus begini-begini macam-macam. Sebenarnya aparatnya juga harus bisa mengimbangi. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, hujah untuk demo itu surat An-Nisa ayat
59 tersebut itu ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya, sementara ketaatan kepada pimpinan harus dipertimbangkan. Dan kemudian harus dilihat lagi variabel sistem governance-nya. Sehingga bagi negara demokrasi ini karena bagian dari mekanisme sistem demokrasi itu, dan di negeri ini demo dilindungi oleh konstitusi. Jadi nggak mungkin di Indonesia itu demo diharamkan. Yang mengharamkan demo berarti ya nggak ngerti asbabun nuzulnya ayat tersebut, dan juga nggak ngerti bahwa demo di negeri ini dilindungi oleh konstitusi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.